Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, dosen penguji bagi guru PPG tertentu tahap 1 2024. Perkenalkan, saya mahasiswa PPG guru tertentu di LPTK Universitas Jember dengan nomor induk mahasiswa 240211900068. Pada kesempatan kali ini, Kamis 12 September 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG bagi guru tertentu tahap 1 2024. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek yang saya lakukan. Mohon masukan dan saran untuk perbaikan proses pembelajaran di kemudian hari. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar anak-anak? Oke, sebelum kita mulai materi sekarang, pelajaran sekarang, marilah kita berdoa bersama-sama. Bobi pimpinkan doa. Silakan. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bapak cek kehadiran kalian. Saya cek satu persatu kehadiran kalian. Satu, Ahmad Dalil Damis Daniel. Ada Pak. Asmaul Husna. Oke, ada setelah saya cek sekarang akan Bapak mengulang kembali pada materi yang kemarin. Materi yang kemarin yang kita sudah diajarkan kita semua adalah tentang makhluk di lingkungan sekitar kita. Nah, masih ingat? Di lingkungan sekitar kita, di lingkungan sekolah atau di rumah kita. Masih ingat apa kata hewan yang ada di lingkungan di sekitar kita? Kambing. Terus ya bagus, masih ingat. Oke, sekarang kita simak bersama-sama video tentang pembelajaran hari ini ya. Kalian simak sesama dan pahami. Dan kita SBK tepuk fokus. Melihat, Kita lanjut untuk bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian sehat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi IPA kelas 3 SD bab 2. Ayo mengenal siklus pada makhluk hidup. Dari topik A, teman-teman, ini kita akan mempelajari tentang siklus hidup rangkaian perubahan pada makhluk hidup. Salah satu ciri-ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Makhluk hidup butuh berkembang biak untuk mempertahankan keturunan atau jenisnya di bumi, teman-teman. Apa yang terjadi jika makhluk hidup hanya memiliki sedikit keturunan ya? Kira-kira apa, teman-teman? Ya, makhluk hidup tersebut akan mengalami kelangkaan atau kepunahan, teman-teman. Salah satunya terjadi pada burung dodo. Kelangkaan juga bisa terjadi pada tumbuhan seperti pohon cendana yang berasal dari NTT atau Nusa Tenggara Timur. Kayu cendana memiliki harga jual yang tinggi sehingga banyak ditebang secara liar dan tidak diiringi dengan regulasi atau penghijauan ya teman-teman. Padahal pohon ini tidak mudah loh untuk tumbuh
Begitu. Lalu kita akan lanjutkan tentang siklus hidup. Ini ada gambar tentang siklus hidup manusia, teman-teman. Jadi semua makhluk hidup itu mengalami yang namanya siklus hidup. Siklus artinya perputaran terjadi yang berulang-ulang, teman-teman. Oleh karena itu, siklus digambarkan seperti sebuah lingkaran, ya. Semua siklus hidup terdiri dari bagian yang disebut tahap. Siklus hidup manusia terdiri dari beberapa tahap, teman-teman, mulai dari janin, balita atau bawah 5 tahun, kemudian anak-anak, remaja, dewasa, dan manula. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan. Nih, tadi kita sudah mempelajari tentang siklus hidup manusia. Sekarang kita akan mempelajari tentang siklus hidup hewan dan tumbuhan. Yang pertama, ini ada contoh dari siklus hidup tomat, teman-teman. Jadi ini siklusnya dimulai dari biji atau benih. Kemudian benih ini akan tumbuh akar dan tunasnya atau menjadi kecambah, ya. Setelah itu akan tumbuh menjadi tumbuhan muda, lalu berkembang menjadi tumbuhan yang bertunas dan menjadi tumbuhan dewasa, di mana ini akan menghasilkan buah tomat, dan dari buah tomat ini nanti kita dapat biji lagi untuk ditanam. Begitu seterusnya, teman-teman. Lalu contoh yang berikutnya, ini ada siklus hidup kucing. Dimulai dari kucing dewasa, ini akan teman-teman, ya, akan hamil, kemudian akan melahirkan bayi kucing. Dari bayi kucing ini menjadi anak kucing, dan anak kucing akan tumbuh menjadi kucing dewasa. Begitu seterusnya, ya, teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Ini ada informasi, teman-teman. Jadi ternyata jumlah keturunan yang bisa dihasilkan oleh makhluk hidup itu berbeda-beda, tergantung jenisnya. Begitu juga dengan namanya siklus hidup mereka, teman-teman. Ternyata kupu-kupu lain membutuhkan waktu sekitar 4 minggu untuk dewasa. Ia juga bisa menghasilkan ratusan telur. Lalu contoh yang kedua ada lalat yang membutuhkan waktu kurang dari 2 minggu untuk dewasa. Lalat dewasa bisa mengeluarkan sampai 150 telur, teman-teman. Contoh yang ketiga adalah gajah. Gajah ketika dewasa berumur sekitar 15 tahun. Hidup betina mengandung anaknya selama hampir 2 tahun. Teman-teman. Gajah pun umumnya hanya menghasilkan 1 anak setiap berkembang biak, ya. Jadi ternyata siklusnya ada yang cepat, ada yang lama juga. Lalu berikutnya ini ada kangkung, di mana kangkung ini termasuk tanaman yang cepat tumbuh, teman-teman. Dalam waktu 4-6 minggu, tanaman ini sudah dewasa dan bisa dipanen. Contoh yang kelima, ini ada padi. Padi membutuhkan waktu sekitar 3 bulan untuk panen, teman-teman. Jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwa siklus hidup antara hewan satu dengan hewan yang lainnya, tanaman satu dengan tanaman yang lainnya, itu berbeda-beda, ya, teman-teman. Ada yang lama, ada yang sebentar. Kemudian jumlah dari keturunannya atau dari anaknya itu juga ada yang banyak, ada yang sedikit. Ya, teman-teman, paham ya? Kita sudah menyaksikan video. Apa yang kalian ketahui dalam video itu, anak-anak? Apa yang kalian lihat pada video tersebut? Apa saja jawabannya? Terus kucing, terus buah tomat, terus gajah, terus nih. Jadi itulah adalah siklus hidup pada makhluk hidup. Sekarang kita memasuki materi. Pada hari ini Bapak akan menggunakan materi IPAS kelas 3 bab 2, ayo mengenal siklus pada makhluk hidup. Topik A, siklus rangkaian perubahan pada makhluk hidup, kurikulum merdeka. Topik A, siklus hidup rangkaian perubahan pada makhluk hidup. Salah satu ciri-ciri makhluk hidup adalah berkembang biak.
Maksudnya berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Yang kedua, makhluk hidup butuh perkembang biak untuk mempertahankan keturunan atau jenisnya di bumi agar tidak punah. Dan ketiga, apa yang terjadi jika makhluk hidup hanya memiliki sedikit keturunan? Makhluk tersebut akan mengalami kelangkaan dan kepunahan. Salah satunya terjadi pada burung duduk. Selanjutnya, di bawah ini adalah contoh burung duduk yang hampir punah keberadaannya. Ini adalah burung duduk. Dan lagi kelangkaan bisa terjadi pada tumbuhan. Salah satu pada pohon cendana yang berasal dari NTT. Kayu cendana memiliki harga jual yang tinggi. Pohon cendana banyak ditebang secara liar yang tidak diiringi dengan penanaman kembali. Sayangnya, pohon ini tidak tumbuh dengan mudah. Hal tersebut yang menyebabkan pohon cendana jumlahnya tidak banyak lagi. Karena apa? Karena sudah hampir punah. Karena ditebang, tidak ditanam kembali. Siklus hidup. Semua makhluk hidup mengalami yang namanya siklus hidup. Siklus artinya perputaran terjadinya yang berulang. Oleh karena itu, siklus digambarkan sebuah lingkaran. Semua siklus hidup terdiri dari bagian yang disebut tahap. Perhatikan gambar di samping ini. Berikut contoh siklus hidup pada manusia. Mulai dari janin, balita, remaja, anak-anak, dewasa. Ini adalah gambaran siklus hidup pada manusia. Siklus hidup pada tumbuhan. Perhatikan contoh di bawah ini. Ini adalah siklus hidup pada tumbuhan. Jadi buah tomat ke benih biji, baru tumbuhan dan tunas. Fase selanjutnya tumbuhan muda. Fase selanjutnya tumbuhan bunga. Setelah itu baru tumbuhan dewasa. Jadi buah tomat. Siklus hidup pada hewan. Perhatikan contohnya di bawah ini. Ini adalah gambaran siklus hidup pada kucing. Kucing dewasa ke bayi kucing. Setelah bayi kucing ke anak kucing. Anak kucing ke kucing dewasa. Ini adalah siklus pada hewan. Itu hewan kucing. Selanjutnya, informasi jumlah keturunan yang bisa dihasilkan oleh makhluk hidup berbeda-beda tergantung jenisnya. Begitu juga dengan namanya siklus hidup juga berbeda-beda, seperti yang terjadi pada beberapa hewan dan tumbuhan berikut. Salah satunya yang pertama adalah lalat. Lalat membutuhkan waktu kurang dari 2 minggu untuk dewasa. Lalat dewasa bisa mengeluarkan sampai 150 telur. Jadi satu kali telur lalat dewasa itu 150 telur. Itulah lalat. Yang kedua, hewan kupu-kupu. Kupu-kupu yang membutuhkan waktu sekitar 4 minggu untuk dewasa, ia juga bisa menghasilkan ratusan telur. Ini pada kupu-kupu. Dan selanjutnya, gajah. Gajah ketika dewasa berumur sekitar 15 tahun, induk betina mengandung anaknya selama hampir 2 tahun. Jadi
proses gajah itu membutuhkan 2 tahun untuk mengandung. Gajah pun umurnya hanya menghasilkan 1 anak setiap berkembang biakan. Jadi melahirkan 1 anak. Kalau gajah, proses untuk hamil pada gajah dewasa itu 2 tahun. Yang keempat adalah tumbuhan padi. Padi membutuhkan waktu sekitar 3 bulan untuk panen. Jadi padi membutuhkan 3 bulan untuk panen. Itu pada tumbuhan. Terus yang terakhir juga pada tumbuhan kangkung. Tahu kangkung enggak, anak? Kangkung termasuk tanaman yang cepat tumbuh dalam waktu 4 sampai 6 minggu. Tanaman ini sudah dewasa. Jadi proses kangkung ini, tanaman kangkung ini membutuhkan 4 atau 6 minggu baru bisa dipanen. Seperti itu. Ini adalah masa-masa perbedaan antara masa-masa berkembang biaknya makhluk hidup, antara makhluk hidup, hewan dan tumbuhan. Kesimpulan, salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Dengan berkembang biak, setiap makhluk hidup dapat melestarikan keturunannya atau memperbanyak jenis untuk mencegah kepunahan. Jadi itu salah satu untuk memperbanyak jenisnya untuk mencegah kepunahan. Yang kedua, setiap makhluk hidup akan mengalami fase atau tahap siklus dalam kehidupannya. Jadi tadi itu melalui fase ya. Dari satu contoh manusia itu yang tadi itu, manusia itu fasenya itu awalnya dari janin, terus ke bayi, terus ke remaja, baru dewasa, baru ke janin lagi, seperti itu ya. Yang ketiga, jenis makhluk hidup di muka bumi ada 3 jenis, diantaranya makhluk hidup pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Inilah jenis makhluk hidup yang ada di dunia. Ada 3 jenis. Nah, setelah kalian menyimak, sudah mendengarkan materi pembahasan hari ini tentang siklus makhluk hidup, kalian mungkin ada yang mau dipertanyakan sama Bapak terkait dengan materi siklus makhluk hidup. Ada yang mau tanya sama Bapak? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, kita tepuk semangat dulu. Ayo, berbagai tepuk semangat dulu. Ayo, tepuk semangat. Ayo, tepuk Semangat. Bapak akan mau bagikan LKPD kalian tugas kalian masing-masing, ya? Ini Bapak akan berbarang. Kelompok yang pertama. Yang pertama adalah akan mempresentasikan siklus hidup pada tumbuhan tomat. Ayo persilakan kalian berdiri di depan. Ayo, kelompoknya bersama dengan kelompoknya. Ayo bersama dengan kelompoknya. Kalian untuk mempresentasikan. Ayo Bapak presentasikan
untuk kelompok satu, dengarkan kelompok yang lain, silakan. Kami dari kelompok 1 siklus hidup pada tumbuhan kelompok. Yang pertama biji, yang kedua tumbuh akar tunas, yang ketiga tumbuhan muda, yang keempat tumbuhan bulan, yang kelima tumbuh dewasa, yang keempat adalah kelompok. Nah, ini adalah kelompok satu sudah mempresentasikan hasil kerjanya siklus hidup pada usia. Mungkin ada yang kelompok lain mau menambahkan atau bagaimana? Benar apa? Sudah benar. Sudah benar. Ayo kita memberi tepuk uang kepada kelompok 2. Ini adalah kelompok 3, kelompok lain dengarkan dulu. Ayo kelompok 3. Terus. Nah, ini hasil dari kelompok 3, siklus hidup pada hewan kupu-kupu. Yang pertama ular, terus 2 ular, ketiga pompong kupu-kupu. Ini adalah siklus hewan pada kupu-kupu. Mungkin kelompok lain ada yang mau memberi masukan kepada kelompok 3? Sudah benar? Sudah benar? Oke, sekarang beri tepuk uang untuk kelompok 3. Nah, silakan ke tempat duduk masing-masing dulu. Sekarang terakhir kelompok 4. Kelompok 4. Kelompok 4. Ayo kelompok 4 mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan. Nah, ini adalah hasil kelompok 4 tentang siklus hidup pada ayam. Hewan ayam ya. Dan pertama telur, menetas, anak ayam, ayam. Ini adalah siklus hidup pada hewan ayam. Mungkin kelompok lain memberi tanggapan kepada ada. Sudah benar? Sudah benar. Ayo kita beri tepuk uang untuk kelompok 4. Silakan dipersilakan untuk duduk anak-anak. Nah, jadi Bapak akan dulu. Jadi hasil dari LKPD kalian, hasil dari tugas kalian pada pembelajaran hari ini sangat bagus. Jadi adalah berapa 3 dan materi sekalian tugas kalian adalah siklus pada manusia. Siklus pada manusia adalah yang pertama adalah janin, yang kedua adalah bayi, yang ketiga adalah anak-anak remaja, yang keempat adalah dewasa. Terus yang siklus pada tomat, siklus pada buah tomat adalah biji, benih. Terus buah muda, tumbuhan bunga, tumbuhan dewasa, buah tomat. Yang ketiga itu adalah siklus hidup pada hewan kupu-kupu. Siklus hidup pada hewan kupu-kupu adalah telur, ular, setelah kepompong. Kupu-kupu itu adalah siklus hidup pada hewan kupu-kupu. Yang selanjutnya siklus hidup pada hewan ayam.
anak ayam, yang keempat ayam dewasa. Yang itulah siklus hidup pada hewan, tumbuhan, dan manusia. Ya, jadi anak-anak materi yang akan sekarang itu ada itu materi, ada siklus, ini ada pengertian, itulah siklus manusia, hewan, dan tumbuhan. Jadi anak-anak materi yang akan sekarang itu ada itu materi, ada siklus, ini ada pengertian, itulah siklus manusia, hewan, dan tumbuhan. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ayo silakan. Ayo, apa? Kalau bagus. Yang lain mungkin ada? Kelompok lain? Ini sudah ada yang bertanya yang lain? Ada. Oke, Bapak jelaskan tentang pertanyaan kelompok 1. Bagaimana siklus hidup pada kodok, Pak? Jadi siklus pada kodok itu proses fase pertama ada telur menjadi berudu, berekor, berudu tanpa ekor, terus katak kecil, katak dewasa. Itu adalah siklus pada kodok. Ini hasil kalian ya, hasil karya tugas kalian pada hari ini dari siklus hidup pada tumbuhan tomat. Nomor 2, siklus hidup pada manusia, siklus hidup pada hewan kupu-kupu, siklus hidup pada hewan ayam. Ini adalah siklus hidup dari tumbuhan, manusia, kupu-kupu, dan ayam. Nah ya hasil. Ayo kelompok yang pertama. Kelompok pertama apa ini? Dari proses biji. Setelah biji tunas. Setelah membuahkan tunas setelah itu ini adalah siklus hidup pada tomat. Jadi ini adalah siklus hidup pada tomat. Biji atau benih tumbuh akar dan tunas, tumbuh muda, tumbuh bunga, setelah tumbuh bunga, tumbuhan dewasa baru tumbuh. Sekarang kelompok 2, siklus hidup pada manusia. Yang pertama apa? Yang kedua mana? Yang ketiga mana? Yang keempat ini adalah siklus pada manusia yang pertama janin, fase yang kedua bayi, yang ketiga remaja, yang keempat dewasa. Itu adalah siklus pada manusia. Sekarang yang kelompok 4 siklus itu pada hewan ayam. Ayo kelompok 4 yang pertama mana? Terlanjur ayam. Ini adalah siklus hidup pada ayam. Ini adalah siklus pada ayam. Jadi pengaruh pada tumbuhan, tomat, siklus manusia, siklus kupu-kupu, siklus hewan. Ya, ini pelajaran hari ini kita. Jadi pesan Bapak, jadi belajar yang rajin, harus belajar yang rajin ya. Apa yang sudah diberikan oleh Bapak nanti dikerjakan di rumahnya ya. Tugas sekarang yang diberikan oleh Bapak nanti dikerjakan sebagai PR. Sekarang baiklah kita sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, baiklah kita berdoa bersama. Ayo kita berdoa untuk pelajaran hari ini. Ayo silakan Mas Bobi silakan berdoa. Perhatian. Sebelum pelajaran selesai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai.
Oke, sekarang boleh keluar nak ya.